Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mahasiswa Universitas Negeri Padang, itu jurusan Ilmu Administrasi Negara. Sebelumnya perkenalkan saya Gia Septiani Ajiman, rekan saya Zahra, Dea dan juga Elsa. Sebelumnya kami berterima kasih banyak kepada ibu-ibu yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan sosialisasi atau informasi dari kami untuk memenuhi mata kuliah pemberdayaan masyarakat. Nah, kebetulan kami di sini pemberdayaan perempuan, Bu. Nah, jadi kami mengambil tema itu sosialisasi peran ibu dalam membentuk karakter anak sejak dini di tengah tantangan gadget. Nah, sama-sama kita ketahui nih, Bu, perkembangan zaman yang digitalisasi isu gadget sekarang semakin pesat gitu. Nah, tapi banyak juga orang tua yang tidak melek akan itu gitu, Bu. Banyak orang tua atau ibu-ibu yang membiarkan anak-anaknya menggunakan gadget tanpa pengawasan dari orang tua gitu. Kalau untuk anak-anak usia dini, terutama balita, kalau diperkenankan menggunakan HP tidak dalam pengawasan itu lebih banyak menimbulkan kerugian gitu, lebih banyak menimbulkan dampak negatif gitu. Nah, disinilah peran ibu sangat pesat sebagai guru atau pengajar pertama gitu, guru di keluarganya gitu, sebagai pembelajar utama bagi anak-anaknya untuk membentuk keberanian, disiplin, tanggung jawab, dan juga keberaniannya dalam mengelola pola asuh anak tersebut. Nah, disinilah kami menjelaskan peran ibu itu gitu. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya mengenai peran ibu ini atau dampak dari penggunaan yang tidak diawasi oleh orang tua ini akan dijelaskan oleh rekan saya Lia kepada Lia. Biasanya kalau anak-anak ibu udah dikasih HP, biasanya kalau dipanggil atau apa, kalau dipanggil nama anaknya abang, biasanya anaknya responnya gimana? Kalau biasanya kalau udah terkena dampak, biasanya itu ketika emosi itu kayak dia marah, emosinya nggak stabil. Terus kalau lebih milih untuk main HP ketika harus keluar main sama teman-temannya. Padahal ya Bu ya, masa kecil anak itu penting buat membentuk karakter anak, kayak sopan santunnya, kesabarannya, sama cara berkomunikasinya sama atau cara bersosialnya. Nah, yang paling penting di sini gadget ini nggak bisa lo gantiin peran seorang ibu, karena mau gimana pun anak tetap perlu diajak ngobrol, anak perlu diperhatiin dan melihat langsung sama baik dari ibu dan bapaknya. Karena anak ini kan ada kalau misalnya kita bilang ibu yang paling handal ya Bu ya. Kalau dia lebih sering lihat layar, berarti ya mau nggak mau dia bakal kebentuk sama layar itu tadi. Jadi di sini saya nggak bilang kalau dikasih gadget anak itu salah, tapi ketika anak menggunakan gadget harus diawasi sama orang tuanya. Karena pada akhirnya yang membentuk karakter anak itu orang tua, bukan dari gadget tadi. Kalau ibu-ibu mulai dari sekarang buat ngedampingin anak, insya Allah anaknya bakal berkembang dan bakal berkembang mulai teknologi juga iya, terus juga punya karakter yang kuat. Baik untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh terima kasih atas keterangan waktunya yang berdengar. Ini saya harapkan memberikan sedikit informasi bagaimana caranya untuk mengontrol perkembangan belajar tidak terpisahkan dari kehidupan di masa digital ini. Jadi sebenarnya tidak dapat berdampak ternyata bisa digunakan sebagai media dalam mengajari anak berbagai hal. Namun yang perlu kita garisbawahi adalah tentang edukasi dan bagaimana cara menggunakannya. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan
usahakan dalam pemberian gadget itu diberikan aturan dan dicintai oleh anak-anaknya. Jadi kalau dari batas waktunya dia dapat dan dapat diberikan setelah misalnya mereka setelah makan siang atau setelah mereka mengerjakan tugas sekolahnya. Jadi ada waktu jadi gadget itu tidak boleh digunakan di setiap waktu setiap saat. Namun ini tidak harus selalu tapi beberapa kali pun tidak apa-apa. Jadi ibu bisa melihat konten-konten apa saja yang ditonton oleh anak. Jadi dengan begitu ibu juga bisa mengatur preferensi konten yang dipilih agar anak-anak tidak menjadi contoh bagi anak. Kadang kita sebagai orang tua pun kadang kita masih main gadget depan anak atau kita bahkan kita juga masih nah itu hal-hal seperti itu yang dihimbau oleh anak-anak. Jadi kita sebagai orang tua harus menjadi contoh yang baik bagi anak-anak. Jadi anak-anak kita tahu di mana waktu boleh main gadget dan di mana waktu tidak boleh menggunakan gadget. Selanjutnya ibu melakukan kegiatan lain sebagai alternatif. Banyak kegiatan di luar yang bagus dilakukan selain bermain gadget ini. Mengajak anak bermain bola di luar atau mengajak anak bermain sepeda atau bahkan sekedar melakukan aktivitas membantu pekerjaan rumah seperti mengajar anak supaya tidak bermain gadget. Yang terakhir melakukan evaluasi dan apresiasi. Jadi apresiasi ini penting. Jadi kan tidak dengan aturan kalau anak cuma boleh main gadget 1 jam per hari. Jadi ketika anak ibu bisa memberikan apresiasi kepada anak-anak. Dengan adanya apresiasi ini anak-anak menjadi merasa mereka diperhatikan, merasa dihargai dan mereka akan lebih paham lagi ke depannya untuk melakukan aturan. Jadi kunci dari semua tahapan ini adalah konsisten. Jadi harus konsisten untuk memberikan pengarahan kepada anak terkait aturan yang dibutuhkan. Jadi kalau tidak konsisten, anak merasa aturan ini bisa dilakukan. Jadi sekian paparan informasi yang saya berikan. Dan selanjutnya apabila sangat menurut saya Elsa. Baik, terima kasih Bu Ibu atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan mengenai pembelajaran untuk anak dalam penggunaan gadget. Seperti yang dapat kita lihat, saya sudah banyak menggunakan gadget. Gadget itu tidak melulu tentang dapat bermain saja, bisa menjadi belajar. Tentang gadget sehari-hari. Agar anak tetap dapat belajar dan dapat membutuhkan karakter yang positif, mengawasi anak-anak dengan memberikan contoh dan pembiasaan itu seperti membiasakan anak-anak untuk mengarahkan mengumpulkan menyediakan mainan ketika sudah bermain, dan itu dapat dilakukan secara konsisten dan itu dapat membantu anak dalam melatih kedisiplinan. Selanjutnya yaitu tanggung jawab dalam memberikan karakter itu seperti jika anak setelah selesai bermain itu arahkan anak untuk mengumpulkan mainannya kembali. Itu tanggung jawab anak ketika ia telah selesai bermain. Seperti menumpahkan minum itu diarahkan. Untuk mengasah motorik anak itu mengajak anak bermain di luar tanpa gadget. Selanjutnya peran ibu dan lingkungan, orang tua dan lingkungan memberikan anak dampak dalam mendampingi anak menggunakan gadget dan memilih konten atau game yang dapat
konten apa saja yang bisa ditonton dan film apa saja yang tidak diperbolehkan untuk anak-anak. Dan memberikan peraturan kepada anak-anak dalam penggunaan gadget seperti batasan waktu tadi. Baik Ibu, mungkin itu sedikit informasi dari kami mengenai peran Ibu dalam membatasi penggunaan HP atau gadget anak-anak. Jadi kami di sini bukan mengatakan atau memutuskan bahwa HP itu salah, tapi untuk anak-anak berusia 5 tahun ke bawah penggunaan HP itu lebih banyak dampak negatifnya gitu. Mungkin maksud kami di sini memberikan sedikit informasi, bukan maksud memenuhi gitu, untuk memenuhi mata kuliah kami Ibu. Dan terima kasih banyak untuk kakak-kakak dan ibu-ibu yang telah meluangkan waktunya, dan kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita boleh kita foto bersama Bu. Kak, Bu. Foto sebentar Bu. Situ aja ada Dari situ Thank you.